ini adalah inventarisasi dari tanah pusako suku Balai Mansiang Rumah Gadang Sawalie. Yang pertama gambar ini yang diambil adalah rumah Inya Dania yang diambil dari jembatan, dari arah jembatan ya. Ini terlihat di sini jembatan, kemudian terlihat dari kejauhan adalah bagian mihrab dari musola syuhada atau yang dikenal juga dengan Surau Tikai. Kita akan menuju Surau Tikai. Setelah Surau Tikai yang sudah beberapa kali dilakukan renovasi, rehab, yang awalnya adalah dari bangunan kayu ya, ini sudah berubah jadi bangunan tembok. Yang sekelilingnya terlihat di sebelah kanan ini adalah bandar ya, yang merupakan batas dari tanah pusako ini. Juga di seberangnya terlihat bahwa ada pohon-pohon bambu yang merupakan penahan dari pinggiran batu ini. Kemudian arah ke tanah pusako ini juga terlihat batu beronjong yang sudah mulai runtuh-runtuh, yang mungkin seharusnya sudah mulai dibenahi lagi. Adalah rumah gadang Sawalie yang sudah direnovasi ya, menjadi bangunan berkonstruksi beton. Terlihat dari arah gambar ya, dari arah jalan. Ini diambilnya dari arah jalan di depan rumah. Rumah ini adalah ganti dari rumah gadang Sawalie, runtuh pada tahun 1985 dan dibangun yang ukurannya dapur rumah gadang tuh dengan biaya 7 balai juta. Ate inisiatif Ninik Mama orang Sumando ketika itu ini tinggal selesai. Kini di sekolah kami berkumpul melanjutkan perkembangan anak kemanakan dan tiap tahun kami madu karaoke kaum namanya di dalam rumah. Di ruang sekolah kami mama kemanakan cucu madu karaoke tiap tahun. Ruang ko dijadikan pertemuan keluarga besar Rumah Gadang Sawalie yang dari kedatuan Datuk Rajo Kaci. Insya Allah nanti kini sedang muncul wacana rumah gadang naruntuh pengenan digantikan rumah ko. Insya Allah kalau Allah mengizinkan akan dibangun sebuah rumah khusus sampai rape Ninik Mama kemanakan cucu. Nanti sementara kita tengok bekas rumah itu dengan tangga yang masih ada. Ada cucu sama Aci sama Ini kakak ya? Mereka enggak ya? Mereka Nanti kita teriki dah. Zakri kawana itu aku ada yang ketika itu sedikit. Sejarah tu.
Ikolah rumah gadang dari Kedatuan Datuk Raja Kacik yang dibangun sekitar 1880 oleh mamaknya yang bernama Haji Lambiang. Kini insyaAllah generasi kini sedang memikirkan rumah ko akan dilestarikan. Rumah ko merupakan rumah gadang yang terbesar lah ya untuk Padang luar kota dengan ukuran 6 baleh kali 20 ampere meter. Dan bangunan yang kita tengok tadi adalah dapur dari rumah gadang sendiri yang dibangun terpecah. Mudah-mudahan jasa almarhum Haji Lambiang menjadi amal ibadah baginya, bagi beliau, dan ditempatkan pada tempat yang seharusnya oleh Allah. Ini adalah kuburan kaum suku Balai Mensiang Rumah Gadang Sawalie yang dimulai pemakaiannya tahun 1957 dengan kuburan yang pertama dari nenek kami suku Balai Mensiang Sawalie adalah nenek Anda Hajah Muna, ibu dari Engku Haji Samsuddin. Itulah nenek kami yang tertua pada saat itu dari suku Balai Mensiang Rumah Gadang Sawalie, sebagai keturunan anak cucu dan kemenakan dari nenek Haji Lambiang. Itu dulu. Itu adalah kuburan uak kami Haji Muna. Beliaulah pertama dikuburkan di Tampek ko. Iko Tampek adalah bekas kapuk padi keluarga besar Rumah Gadang Sawalie. Sebelum tahun 45, seluruh harta pusaka orang Rumah Gadang Sawalie, nenek-nenek kami itu, hasil padinya dikapukkan di siko. Pada tahun 57, Selembalik 57, ibu kami tertua, katakan nenek kami, Haji Muna, dikuburkan di siko. Kiri kanan kuburan ko adalah anak kandung beliau, dan paling ujung adalah cucunya, Datuk Raja Kacik. Beliau meninggal, Datuk Raja Kacik meninggal pada tahun 1969 ya, dalam usia kurang lebih 65 tahun. Sampai hari ini kedatuan itu sementara disimpan menunggu giliran datuk yang diserahkan sesuai dengan adat Nagari Nenggalo dengan cara yang ditabui Datuk Bagili. Kami akan menerima nanti kembali sesudah 2 giliran. Suruh anak tu. Ada mau buat masa rete. Intan. Lucu intan. Pak intan di kamera. Baiklah. Suruh istiwa sana dia. Kita lo kalau bahasa Indonesia apa? Kami sedang sulit di kuburan gini kok. Tuanku. Kuburan lagi kau mak. Lah, mereka teh. Di Tampek rumah kini ko, di sekolah adonyo dulu sebelum Rumah Gadang Sawalie dibangun. Itulah rumah tua kami yang sebelumnya terletak sebelah timur dari perkuburan ko. Karena gelombang air bah, tanah perumahan ko runtuh dipindahkanlah kemari sekitar tahun 1860-an. Sebenarnya nenek kami ko, wak kami lahir di rumah ko.
dan baru pindah ke rumah gadang Soliek sebagian. Di Rupang bypass Rupang Lawu mah di aku mari jalan orang Pandul lagi lah. Orang sana artis teh. Jadi asistensian. Kedua keluar anak tuh ya. Keluar kamar. Keluar Kemari. ini foto lah. Sini, jalan. Ya kok nak orang sia hasilnya kan ada. Ladang tu juga. Tarik kanan aku tarik. Sorry. Tarik. Tadi yang kalau tahun tuh. Salah. Mau pi tahun 8 Ya. Itu ada rumah pengganti dari rumah lama yang ketiga dibangun oleh nenek kami. Rumah itu terletak sebelah kiri, yang tinggal puing-puingnya saja. Rumah yang ketiga itu dibangun tahun 26. Kemudian di situ lahir pula keturunan dari yang ketiga tadi. Tahun 85 rumah ko dipugar diganti dengan rumah yang baru. Itu adalah harta pusaka, tanah harta pusaka dari nenek kami yang kami terima. Mulai dari pagar, kayu-kayu lansano sini sampai terus ya sepanjang jalan raya sampai ke jembatan Soliek. Dari gambar ko tampak atok dari batih tanah ko. Ubi itu sorot. Seluruh ubi itu ditambah batang kerambi. Dan di balik tanah itu sendiri ada sekitar 3 hektar lagi yang dikenal dengan termasuk munggu dan sawah di balik munggu. Itulah peninggalan yang kami terima dan insya Allah akan kami rawat. Namun demikian sebagian tanah itu masih tagadai dan insya Allah kesepakatan dibuat untuk menabuhnya. Mudah-mudahan niat baik itu dikabulkan Allah. Tak gadang stek. Rasa bersyukur sekali kita nak ditinggalkan nenek mama dan nenek dulu, kita tinggal hanya merawat dan mengembangkan. Mudah-mudahan generasi nada kini dapat pula meneruskan usaha, pemikiran dan langkah-langkah yang telah diambil oleh nenek mama kita yang terdahulu dengan contoh-contoh dan kita sendiri menikmatinya. Kalau ada nanti misalnya si Os nonton, awak tahu dah ya. Kau gambar siapa wah? Kau bukti ya. Aku yang baik yang tu harus tahu. Messi aduh maksudnya itu. Kau nak kempe. Marco lagi semua itu kok. Salam lagi. Rumah kadang. Boris. Kau salam tidur. Bau ya. Kau di sini dua tu. Apa? Wah, maksud sorong mulai. Sana kesedonya, kemenakan, saudara, hadir pada pertemuan ko. Kini ko kita akan melaksanakan suatu niat yang selama ko sudah lama terkandung. Karena sebagian besar anak kemenakan tidak tentu dia lima bakti harato nan dimilikinya. Hanya sebagian kecil dari para mama yang tahu. Maka kerana ketik kegadang, kok nenggadang kepai, kami bersengaja pada hari itu tanggal 27 November insya-Allah akan menjalankan peninggalan nenek moyang kita pada kita Kasatonya. Mari kita pertahankan yang sudah ada kok. Kalau tak bisa menambah lagi, tapi sekali-kali dan mengurangi.
kalau nenek moyang kita dulu, mama kita, angku kita dapat meninggalkan ratu banyak itu, selawe itu, hendaknya kita sekurang-kurangnya mempertahankan. Dan sekali-kali mencontoh nan kurang baik di antara sikap perbuatan para mama kita yang terdahulu. Mari kita contoh yang terbaik dari perbuatan nenek mama kita yang terdahulu dua dan nenek mama kita yang meneruskan hal itu yang akan diteruskan oleh generasi itu. Dari diperkirakan di daerah sawah liek Kobana ada harato kita sawah sekitar 2,5 hektar ditambah 1,5 hektar. Jadi 4 hektar dan kabun mungkin sekitar 3 hektar. Dan di tampik kita bermukim ko ada sekitar 7 hektar. Jalihnya liek se. Anan ada di dalam sertifikat. Di sebarang pun ada sawah tanah kita lai kabun dan insya Allah nanti kita lihat. Ini kok gunanya kita bertamu untuk mengalihkan pemikiran wacana yang bisa ditampung nanti untuk pembangunan selanjutnya kaum kita. Kaum baru bisa kuat, kaum bisa utuh, kaum kok bisa terwujud dengan sempurna. Lama dilihat orang, senang dipandang orang, kalau kita masih tetap bersatu padu. Ukuran satu padu terletak dari harta pusako. Selama harta pusako ko lai cie juo lai cie jo nang wasamo punya lai, selama itulah kaum itu utuh. Tapi bila harta pusako ko lah centang parenang, dibagi menurut salero, 5 setan menumpang padanya, maka kaum ko akan runtuh, berantakan, hancur dan lain sebagainya. Karena itu kita bina persatuan kesatuan kaum untuk mewujudkan persatuan bersama menuju ridha Allah. Dan diterjemahkan, kami ko memperkenalkan tanah pusako dalam arti ada mukasih lain. Tidak. Kami memperkenalkan, andaikan kami nan tua-tua ko na ado lain, maka ananda kamanakanda cucundalah yang akan meneruskan dan mamaliharo. Dan kami bertekad dengan niat, andaikan ado nanti generasi di bawah kami berbuat yang kurang baik terhadap peninggalan nenek moyang ko, kami tetap tidak setuju dan mengutuk. Hanya kami bahagia kalau harta pusako ko menjadikan harta pusako bersama sehingga kaum ko tidak pernah pecah. Sebab di adat Minang, walaupunlah putus satu keturunan, disebut dah ada lagi keturunan Parsi, tapi kan ada nan sajangka, nan saeto, nan sa dapo dan lain sebagainya memiliki. Karena itu tidak boleh diganggu gugat. Ambo rasa itu penerangan ambo. Karena nang gak gaya kebanyak loa, ada malin marajo, ada malenggang marajo. Silakan kalau ada menambah cerita ambo itu. Awak ko banyak tanah pusako indah ke tambah banyak. Bahkan mungkin menciutnya bukan karena apa-apa, karena kesalahan dari cara pemeliharaan dari awak. Nah, amba ndak kamu nyebut pusako dulu, pusako awak, tanah awak bersama tanah kaum, tapi hilang. Ada sebagian yang hilang. Dan itu ndak akan saya sebut. Cukuplah menjadi pelajaran awak. Maka tadi penalar sampaian ini mama kepala waris tadi itu benar. Awak tidak akan dapat menyetujui seketik pun jua. Kalau ada di antara awak nan bama kasih tidak baik, artinya hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok tertentu saya. Tapi kalau
tanah ko akan kita olah untuk kepentingan bersama. Nah, itu kita sokong bersama. Barangkali nanti akan ada diperkenalkan, iko awak punya 5 bateh-batehnya diketahui itu. Jangan sampai sesudah saat kini ko ada di antara awak nanti tidak mengetahui. Bahasa awak cuman dapat cerita saya orang kayo orang rumah gadang sawah dia kayo banyak banyak tanah orang kayo. Tapi kami tidak tahu dong di mana kekayaan kami itu anak do itu dah. Karena itulah Iko makasih baik dan luhur. Artinya tujuannya elok sekali. Bukan untuk apa-apa maksudnya. Jadi awak kini ko ndak akan memperpanjang lagi. Kita taruh saja kalau kasih kini ko untuk mencari sampai di mana batas-batas. Ambo sendiri lebih tua di Mamak Kalwaris ndak tahu mod. Di mana batas-batasnya. Karena itu Iko usul dari awak jo dulu bersama. Cobalah dari kini ko. Ketika awak lebih kumpul saat kini ko. Kita jalehan. Coba tunjukan di mana batas-batas. Ko yo awak punya yo. Suratnya lah do. Sertifikat bahasa tanah ko milik kaum ada. Tapi awak kan tak jalan namanya. Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah Burhanuddin Yaakob, generasi kedua dari suku Bule Siam sampai saat ini di Swalia. Jadi, tapi Ambo adalah barangkali laki-laki yang tertua dari yang ada di Swalia itu juga, dari suku Bule Siam Magadang. Oh iya, Cikari. Bersama. Maaf. Jadi yang perlu sekelumit yang perlu disampaikan kepada Ambo hanya bicara untuk ke depan. Yang sudah itu Ambo tidak ungkap-ungkap lagi. Yang kita pikirkan kini adalah hidup kita ke depan. Bukan kita menuju menggali tanah kini, bukan, tapi kita ke depan. Kita kini kok seperti yang disampaikan oleh mama kita tadi, bahasa kita lah mempunyai berupa materi kekayaan berupa tanah. Dan di Sawalia itu jumlahnya kalau tidak salah tadi ada 7 hektar sawah dan tanah karyang. Tanah karyang kok kasih tanah peladangan, tanah gurun gitu. Ya betul. Nah, lalu di Sebarang ada lain. Jadi sadonya itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita yang hadir kini gua, termasuk anak cucu. Yang paling ketek sekali, bahasa ikoko adalah rahmat Allah yang harus kita syukuri adanya melalui nenek-nenek kita yang dulu. Jadi tidak boleh kita sia-siakan, harus kita pelihara, harus kita manfaatkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kita di dunia ini. Jadi makanya tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita sia-siakan. Jadi kalau ada di antara kita kaum kono masih susah hidupnya, itu soal biasa. Itu sadonya susah, senang, itu adalah cobaan Tuhan. Kalau kita diberi rahmat oleh Tuhan berupa harta, harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu kita usahakan, kita ikhtiarkan, kita kembangkan untuk bisa kita manfaatkan dalam hidup selama awak hidup ini kok. Tapi kalau kita masih susah ya, berarti Tuhan yang menentukan kita masih dalam keadaan susah. Itu juga harus kita terima dengan berlapang dada, yang namanya itu sabar. Jadi orang kalau sabar, dia akan bahagia. Orang yang bisa mensyukuri rahmat Tuhan itu akan bahagia. Jadi orang yang celaka itu adalah orang yang tidak mensyukuri rahmat dan orang yang tidak bersabar. Jadi kita harus belajar hidup bersabar, harus belajar, harus menerapkan hidup yang
mensyukuri nikmat rahmat yang didatangkan oleh Allah. Jadi itulah yang kira-kira perlu Ambo sampaikan kepada kita semuanya, dan terutama kepada cucu-cucu yang masih kecil-kecil. Iko harus dikembangbiakkan nanti oleh orang tuanya, oleh mama-mama kita, dan tidak lain dan tidak bukan yang mendidik kita, yang menuntun kita ke arah yang demikian hanya ajaran dari agama, yaitu agama Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawa ada dah. Kita sedang berada di tanah yang dikenal dengan Tanah Belesteng. Luas tanah ke sekitar kurang lebih 9.000 meter bujur sangkar. Terdiri dari seluruhnya sawah. Sawah di bawah ada 3 piriang. Tuh, kena kah? Dan selebihnya di atas, menghadap dari tempat berdiri kini ke sebelah timur dan ke sebelah selatan dan utara. Sebelah selatan berbatis je Batang Pisang kini ke tanah dari orang Perumnat. Kurang yang ladang tu. Oh si Boh. Alah. Jojo Ya, dah. ya. Ke selatan berbatas sampai ke Bujang Edward dan Ambran, pelaksana sawah ko. Tampaknya berjalan kini tu. Keliling tu nya ada tu. Tu. Tu tempat Bujang tu. Sampai berjalan tu Sampai jalan Bujang tu ya. Sebelah kiri mereka berjalan tu itu tanah Darmadi, yang dikenal dengan tanah Angku Asam. Suku boleh mensiang je. Dan berbatas dengan Angku Asam tu. Jadi Ambo tanya Cik Lu. Kami berada pada batis sawah Belesteng yang sebelah timur, iaitu Banda. Mulai dari Bujang Nontaga Imar Josi Udin ke sebelah selatannya, utaranya, sampai ke arah ada rumput kemerahan. Kemudian ke sebelah barat, batis Dakik Kerambi, itu Dakik Kerambi, sampai ke bawah. Tadilah diterangkan. Sampai mereka ke berdiri, cap berdiri, itu masuk. Kemudian sampai ke Batang Kerambi Kuniang kok, itu batisnya. Kerambi Kuniang orang punya, itu batisnya sampai sini. Kemudian tertumbuk pada pagar rumah Nambato merah kok. Parak kacang masuk. Sampai Pak Fahrudin sedang bertungkek itu masuk. Itu betul. Kurang lebih 9 meter, kurang 1 meter. Beberapa meter dari tanah ke kurang lebih 100 meter nampak Bukit Gunung Anjaro. Di Bukit Kola dulu keturunan kami yang dikenal dengan keturunan Haji Lambiang dikebumikan, dan baru tahun 57 pindah ke bekas kapuk di sawah liek tadi. Tanah Belasteng ke mengko bernama Tanah Belasteng. Dahulu pusaku orang Soliek ke Lawe, maka harus membayar pajak ke Belanda. Oleh angku kita,
khusus pembayar pajak seluruh rumah gadang Sawalie. Hasil tanahku digunakan untuk pembayar pajak tu. Disebut Belestiang Belando. Jadi tanahku gunanya pembayar hutang ke Belando. Hasilnya tunggu nama tanah Belestiang. Pajak dulu nenek kita. Turun-temurun. Batang pisang ketek kah? Di situ ada pancang tu. Pancang basi. Sudah tertarik kah? Kayu tu ah di tepi bandar. Kayu apa nama tu? Sungkai na. Sungkai. Tak kau ni kau. Ada siko dah, siko patih ya. Bacang tu kan? Apa tegak sedih? Tagak kini. Tegak sedih. Ya, dia tentu Kang tu hilang kini. Ya. Ya, biasa nama kau? Sarai kan langkue ya? Ya. Ya. Ya, sarai. Itu. Tempat orang berdiri tu, anak berdiri tu, masuk tu. Tu ada petang sarai, petang langkue masuk ke dalam. Tempat si, siapa nama lelaki kau? Din. Tempat si Din jalan gini tu Rembio tu masuk. Seluruh. Tarik sudah. Ada pancang senan. Yalah, tarik. Kini terjadi apa nama itu? Sepihak juga. Ku boleh turun? Sini aja. Sampai Pak Malin Meraja Kota Gak, sampai ke tempat si Udin tu. Langkueh tu. Ya. Sampai Gadih ya? Dari Gadih tu kan men. Sampai situ ya? Sana? Ini Rambio menyala. Saya tegak lah. Ambil siana aku. Siana aku kemenakan dari nampunya tanah yang berbatas dengan sebelah barat dengan tanah pesako kita ko. Ya nah? Mulai di mana? Di sana? Sampai barat. Ya. Dari barat ko, barat dari mana? Dari Rembio ko, dari ko sampai ke sini kan? Aku sebut gitu. Sampai Gadih sampai ke Pudin. Sampai Gadih sampai. Dari sampai Gadih sampai Pudin. Ya nah. Rembio seluruhnya milik Raja Pesisir ya. Sengaja aku tu. Ini dari situ. Nampak tak sih? Tarik kembali. Belok bawah. Tarik kembali. Sawah ko disebut sawah parupuk atau sawah guru lawe. Ini di Kerajaan Lesudin bininya Gadih. Lawe sawah ko seluruhnya sekitar 1,2 hektar. Di Bali pada tahun 2000-an. Hasil dari pengembangan dana yang dikumpul dari pengendalian banjir. Kini daerahnya terdiri dari Kuah, sampai Sudin tu berjalan kini. Tanah ko selanjutnya berbatis dengan orang berjalan kini tu sampai ke Sudin Tagak tu. Ya. Balik kemari. Kau sampai ke dekat pondok tu. Sebelah kidal kan tak? Nama? Tak. Sampai ke pondok. Ya. Ke pondok tu Dan batang kerambi. Batang kerambi sebalun batang durian. Kau masuk? Enggak, ikut kawak. Rembio seluruhnya kita punya. Itu li bandar saja. Besarkan orang-orang tu. Ya kan orang. Tu batet tu. Sampai Dahlia Tagak tu. Itu bandar. Ya bandar tu. Ya, no. Rembio. Ya. Rembio kita punya semua. Oncu Dan sebelah di belakang awak Tagak sini ko pesako Penikut Sultan ya. Awak. Sia. Unoi. Suku Guci. Kuah Senan. Bakombo mah. Ambo. Tumpak yang kedua dari Tanah Perupuk sebelah bandar sampai Bujang Berdiri. Kini ada batang pisang ketek. Itu bandar sampiang itu. Tarik naik kata ko ciek 2 3 sampai dibolo di bandar balik. Sebelah bawah 6 piriang. Ya. Kadang ketek. Sebelah
sebelah kiri banda 6 piriang lah. Cie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya Lia ya? Ah ya. Cie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 siko, 6 siko. Ketek-ketek. 9 6 piriang ketek-ketek, 6 piriang kadang-kadang. Sampai doyong berdiri kini itu ah. Dan ujungnya pohon rambutan ya Cap. Ah ya. Termasuk para batang kerambi, batang buluh tu bateh tu. Kak mari rancak batehnya tuh Pak Banda nanti itu. Oh, betul. Kita berada di sawah kerambi 3 batang. Peninggalan angku kita Haji Lambiang dari mamaknya Pulau yang jumlahnya pertama 2 balai piriang hingga kini lah 5 piriang. Dari 5 piriang kelah yang sudah disertifikatkan. Sebelah timur dengan kerambi 3 batang dan banda, sebelah barat dengan banda, sebelah barat sebelah utara dengan banda, sebelah selatan dengan tanah orang Guci, dan sebelah utara dengan tanah orang Guci juga. Jalan sini kok. Jadi di persimpangan bandar. Untung aku pakai sepatu. Ma. Ya. Biarlah udah masuk tak. Jangan nanti ada lintah loh. 5 piriang dari 2 balai piriang. Sini nih. Sedang tak ada. Tak itu. Satu. Tandurian ni nak. Tak kerambi cik tu ah. Tandurian mana memang. Tandurian udang.
ini. Ayo ke bawah, ke bawah. Iki Ke pisang. pegang. Ke pisang tuh, ha. Ini pakai kapolda itu. Tapi kan itu enak. Kayak gini kan. Ayo, ini panas-panas. Awak kini berada di Tanah Tanjuang yang terdiri dari dua tampik, yaitu Parak Tanjuang dan Parak TIB. Parak Tanjuang itu batih dengan batang kerambi yang gini kah. Sepanjang batang kerambi itu yang disela-selai oleh jati dan kerambi itu sendiri masuk parak kah atau masuk Parak Tanjuang. Termasuk jati. Dan nampak ubi ketinggian terus ke batang kerambi kah. Sepanjang batang kerambi kah itu tanah kita. Parak Tabu dan lain sebagainya. Sebelah barat nanti akan berbatih jo sungai. Bahagian tanah ko juga atau tanah ko bagian dari tanah balik sungai itu. Sebab batang air ko membalah dua harato Tanjuang dengan harato di Sabarang di Rumah Gadang Soliek sendiri. Laweh tanah ko kurang lebih 3 hektar atau tapeknya sekitar 29.000 sekian meter bujur sangkar. Bismillah menapik isinya lagi. Bagian tanah itu adalah di Sabarang karena sungai itu masuk membalah tanah Pusaka Jilambiang ko dan sebelah selatan itu nampak kayu gadang ya. Batang kerambi tinggi 2 batang. Tarui ke pondok ko. Ya enggak? Ke pondok ko tewak kan? Ko. Ke kita punya. Nak pondok iko doa. Pondok mah. Pondok tu ah. Pondok iko, pondok ketek ko kan? Oh, Tanjariang. Ya Tanjariang tu ya, sampai Tanjariang Tang Kerambi. Kelawi. Tang Kelawi ya, Tang Kelawi. Dua tu ah. Itu Tang Kerambi awak mah. Kerambi dua. Patuh itu Ya, tak niko nan dua ko. Ko dilakukan mayat ni mah. Ya lakang mayat ni ku ah. Itu Tang Kerambi 3. Ditambah di situ ada bagian dari bagian tanah ko di dekat rumah kini tu Parak Tabu tu ya Mar ya, Ya. dekat rumah Sema. Ketek. Tu ada KO nan jauh ku ah. Jadi tanah ko dulu cik kena sungai ke yang gilo kemari pai. Lah. Kita kini berada di sawah Balik Munggu, yaitu di tikainya. Kompek piriang ko tikai ke. Tapi badannya ko tiga anunya, 3 buah. 3 piriang. 3 piriang. Ini kompek. Jadi 3 kali 3 9 tambah 4 3 balai piriang tu. Termasuk munggu tu. Kini ada bujang tagak kini tu tu lurus tu dari bandar tu sampai ke bujang tagak tu sampai ke munggu tu masuk tu. Sampai ke balik. Disebut sawah Sabarang Bandar dan tarikh ke tampek wak mula-mula ambil tadi di muka kuburan. Jadi koko saja 1,9. Ini sawah ke saya? Sawah ya, tak tambah munggu, tambah dibalik 1,9 dan tambah sawah yang lain di Sabarang Bandar itu kurang lebih 8.000. Jadi kurang lebih 2,7 kemari. Iko disebut dalam suri asli maupun batih dengan orang lain iko sawah Jilambiang. Jadi ko Pusaka Jilambiang saudara. Jadi Jilambiang tu kemenakal lah dia angkunya. Ketika nyo lagadang sawah ko nyo yang ngarejokan. Itu nambo ceritakan di awal ada kapuk seluruh sawah-sawah ko ditambah sawah-sawah orang lain yang dipagang itu diletakkan di kapuk padi. Anak kemenakan makan dari hasil kapuk itu. Sebelah barat dengan Bandar, sebelah utara dengan sawah Rasid Sang, sebelah selatan dengan tanah orang Melayu dan orang Guci. Ya. Dan di sebelah sinan juga orang Melayu juga. Dan di sebelah utara sekali dengan suku Baleman Siang dia, yaitu keluarga Mener. Degar sepiriang, 2 piriang, 3 piriang.
Kini mungkin kau sampai terakhir dikunjungi sambungan dari Munggu, sawah balik Munggu tadi. Sawah kau disebut sawah Subarang Banda. Lawehnya kurang lebih di luar sambungan di sawah balik Munggu, yaitu kurang 9.000 meter lagi. Sawah kau dulu dikerajokan oleh mamak kami, Munir, Ayub dan Dullah. Sebagian besar tergadai danlah dikembalikan beberapa bagian. Hanya tinggal sebagian yang belum kami tabur. Inilah PR yang terbesar dari keluarga besar Rumah Gadang Soye yang harus diselesaikan oleh anak kemenakan. Di Subarang Banda ko dari Perak Kerambi yang nampak kini itu. Itu Perak Kerambi kami dan taruh dari sambungan dari Rumah Gadang Soye. Sekian. Batang Macang sampai ke Ujuang Munggu. Ya, itu Munggu yang kita punya. Dan kerambinya sudah tua-tua, malah lebih tua dari kami. Kami lebih tua aja kerambi itu. Sebagian dan kami ditanam, kemenakan yang ketek-ketek. Ya, itu orang Melayu tu. Yang supi tu. So kasih nomor ada. Kau supi. Kau tahu macam tu. Kau patok di sawah balik, kau patok batang macang, kau konyo. Jadi, tak ada pematangnya kata cap, nyo, macam suruh potong. Menyambung kemari. Ya, konyo. Jadi, ya, banda kau titik kau, Semua jadi titik kau titik kau, titik kau, konyo. Kau semua ke bawah, karena gadang pilih. Sawah kau tak. Kuah, aku nyak bencana. Kita terakhir berada pada bahagian tanah Subarang Banda yang berbatas dengan rumah dan nampak kini ke rumah Yarni itu, rumah adiknya si Upi. Dari Sinang kemari ke tanah kita, kemudian seluruh kerambi yang nampak itu adalah kerambi bahagian di dalam pusako kejual. Dan Munggu yang di sebelah kita dengan arah kemari punya si suku Boleh Mensiang lain, itu Stan Merajo. Mulai dari Batang Macang tadi sampai ke Baru. Iya. Oi kok. Yang belok, kau tampil Batan Namban ni suka dulu kau. Kan kerambi ketek pak. Ya, kerambi ketek. Itu maluri ke sini tu. Ya lurih tu, kabuluh tu. Dua batang mau tegak teman. Itu memang benar tiga buyang jang tegak. Yang kuras punya arasi. Sebab nyambung ngerjain sawah tu. Yang dua tumpak nyambung ngerjain sawah. Kan pelajaran ini.
Ini adalah Haji Muhammad Nur, Mama Kepala Waris Suku Bale Mensyar Rumah Soleh. Beliau meninggal sekitar tahun 1946 di Sicincin waktu mulainya agresi Belanda. Mama Kepala Waris kemudian dipegang oleh Khalid Raja Pasisi almarhum dan kemudian diteruskan oleh Haji Ahmad atau dikenal dengan Haji Baro. Kemudian diteruskan oleh Ayib Sam. Dan pada saat sekarang ini Mama Kepala Waris adalah Khairuddin Raja Pasisi. Itu gambarnya. Selanjutnya rumah gadang yang tempat ini dapat dijelaskan oleh saudara kami Burhanuddin Rajo Lenggang Rajo. Ini dulu. Tadi cerita baca Pak. Rumah ini adalah rumah dari pecahan dari rumah Gadang Sawalie Bale Mensyang Sawalie Nenggalo. Cucu dari Haji Muna suku Bale Mensyang Rumah Gadang Sawalie Nenggalo, yaitu yang bernama Ibu Tarina. Jadi rumah Ibu Tarina Iko adalah asal mulanya dibangun di atas tanah pagang gadai yang terletak di jembatan. Artinya tanah yang dipagang oleh Engku Haji Samsudin, yaitu mama dari Ibu Tarina, anak dari nenek Haji Muna. Pada sekitar tahun 1939. Waktu itu sudah selesai dibangun, Jepang masuk, belum sampai rumah ini dihuni, lalu berpindah kepada perang kemerdekaan, rumah juga belum dihuni. Akhirnya pada zaman perang kemerdekaan, rumah ini terletak di jembatan Nenggalo, di atas tanah pagang gadai tadi. Banyak diambil atapnya, atap sengnya, dan bagian-bagian dinding dan pekayuan-pekayuan, sehingga rumah ini merupakan merupakan rangka tiang dan rangka dinding saja. Oleh sebab itu, pada zaman perang kemerdekaan, rumah ini sudah tinggal rangka saja. Dibongkar lagi semuanya dan disimpan saja tiang-tiangnya dan rangka-rangkanya. Kemudian pada tahun sesudah perang kemerdekaan, karena Engku Haji Samsudin memberi sebidang tanah yang menjadi milik beliau di tempat rumah ini sekarang dibangun, yaitu di Jalan Joni Anwar nomor 73 Lapai Nenggalo. Jadi rumah ini baru selesai dengan sempurna pada tahun 1957. Yaitu bangunan ini terdiri daripada tanah, merupakan tanah sebidang tanah perumahan seluas lebih kurang 2000 meter persegi, diberi oleh Engku Haji Samsudin yang merupakan pemilik dari tanah ini, tanah Perponding. Dan sedangkan bangunan rumahnya adalah merupakan dibangun dari sisa-sisa rangka rumah dari zaman tahun 1939, dibangun kembali pada sesudah tahun 1950, mulai dibangun kembali dan selesai lebih kurang pada tahun 1957 sampai 1960, yaitu diselesaikan oleh
ayahanda dan bunda kami Yakub Talib dan ibunda Tarina. Sampai rumah ini sekarang dirawat oleh anak-anak dari ibunda Tarina dan anak dari Bapak Yakub Talib. Semoga rumah ini menjadi rumah pecahan dari rumah Gadang Sawalie bernama Rumah Gadang Lapai. Dan Zubaidah Yakub, Anizar Yakub, dan cucu-cucu yang lain. Barangkali situ aja. Mungkin baru dia dapat menguasai, baru tiba Padang terjadi perubahan. Itu jawab. Jadi langkah yang mau. Nah, jadi menurut Ambo tidak perlu menurut Ambo secara pribadi ya, hal-hal yang terkait itu apa macam itu apa itu artinya tidak mau macam Gue kata-kata. Dance lah. Siapa dah? Kalau yang bisa kalau saya bakal dan yang salah pertanyaan yang tidak bisa dituduh kalau dari buku macam berkata kebayangan dia kalau lokasi andaikan keadaan kayak gitu bahwa